Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Surutul ghusli, gitu ya. Surutul ghusli iya surutul wudu'i as-sabiqati. Syarat-syarat mandi. Syarat-syarat mandi sama juga kayak seperti syarat-syarat wudu. Nah, syarat-syarat wudu kita sudah apa? Kita sudah bahas atau kita sudah terangkan. Syarat-syarat apa? Syarat-syarat wudu. Itu syarat-syarat wudu kemarin ada berapa? Ada 15. Jadi syarat-syarat mandi sama kayak seperti syarat-syarat apa? Syarat-syarat wudu as-sabiqati. Sabiqah yang telah lewat atau yang telah lalu. Sekarang yang kita bahas adalah sunanul ghusli. Sunanul ghusli katsiratun minha al-qiyamu. Sunnah mandi. Nah, sunnah mandi itu adalah banyak. Jadi sunnah mandi banyak. Nah, salah satunya adalah al-qiyamu. Salah satunya adalah kalau pengen mandi itu sunnahnya adalah berdiri. Jadi kalau orang pengen mandi, nah yang dianjurkan, yang disunnahkan adalah apa? Adalah berdiri. Nah, supaya apa? Supaya percikan air itu tidak mengenai apa? Tidak mengenai anggota badan. Makanya jangan kalau mandi itu apa? Duduk. Bagaimana kalau seandainya mandi itu duduk? Boleh-boleh saja. Tapi tidak mendapat apa? Tidak mendapat kesunahan. Yang dianjurkan di dalam kitab ini harus apa? Harus berdiri.
Selanjutnya adalah wastiqbalul kiblati. Nah, sunnah mandi kalau pengen mandi yang dianjurkan menghadap apa? Menghadap kiblat. Cuman di sini kamar mandinya nggak menghadap kiblat kayaknya. Hah? Iya kan, Anda bilang kalau bisa dibongkar tuh. Kalau bisa, iya kan? Iya, bongkar sih bisa ya kan. Ini kan permasalahan biayanya ini kan. Permasalahan apa biayanya. Sama kayak seperti ya kan, orang apa? Orang wudu. Nah, orang wudu sunnahnya menghadap apa? Menghadap kiblat. Nah, ini wudunya tidak menghadap apa? Tidak menghadap kiblat. Kalau bisa bongkar juga tuh. Jadi biar mendapat apa? Mendapat kesunahan. Nah, karena apa? Karena ini adalah asraful jihati. Nah, lebih mulianya itu berbagai arah. Jadi daripada menghadap yang lain-lain, nah, yang lebih baik menghadap apa? Menghadap kiblat. Paham gak kira-kira? Jadi ntar kalau ente mandi junub, ya kan? Nah, ntar menghadap apa? Menghadap kiblat. Jangan sampai tidak menghadap kiblat. Sebab ini kesolehan itu tolak ukurnya mengamalkan sunnah. Jadi tolak ukur orang soleh itu dia mengamalkan sunnah. Nah, semakin sunnahnya itu banyak dia amalkan, berarti dia semakin apa? Semakin soleh. Nah, tapi kalau seandainya sunnahnya diamalkan sedikit, nah berarti solehnya kurang apa? Sedikit juga. Makanya kalau bisa orang itu tambah umur, tambah apa? Tambah soleh. Amal ibadahnya tambah banyak. Nah, bukan tambah umur, maksiatnya makin jadi. Nah, ini repot. Jadi rajin-rajin mengamalkan sunnah. Nah, itu menandakan bukti bahwasanya dia cinta kepada siapa? Cinta kepada Rasul. Terus yang selanjutnya adalah wal wudu'u. Dan juga sunnah-sunnahnya yaitu sebelum dia ini mandi, sunnahnya wudu dulu. Jadi kalau seandainya, ya kan, ente pengen mandi junub, ya, pengen mandi junub, jangan langsung apa? Jangan langsung mandi, tapi wudu dulu. Nah, habis berwudu, baru apa? Dia mandi. Nah, berwudu juga. Nah, dia watasmiyatu. Nah, berwudu juga dia membaca apa? Membaca bismillah.
Ya, membaca apa? Membaca bismillah. Jadi sebelum misalnya dia pengen berwudu, nah itu baca apa dulu? Baca bismillah. Nanti kalau mau dijuluk kira-kira begitu kok kira-kira? Kayaknya mah kagak kayaknya. Hah? Langsung mandi aja jebar jebur kelar langsung. Iya. Jangan. Kalau bisa ini kan ngaji Yakutun Nafis, kalau bisa diapain? Diamalin. Biar ilmu sedikit, nah kalau diamalin menjadi barokah. Nah ilmu banyak tidak diamalin bisa menjadi munafik. Jadi ilmu banyak dia tidak diamalkan, nah ini bisa menjadi munafik. Munafik tempatnya di mana? Orang munafik tempatnya adalah di dalam api neraka. Terus sunnah-sunnahnya adalah wa ta'ahudul ma'atifi. Nah dia harus koreksi, cek yang ada lempitan-lempitan pada anggota badan. Supaya apa? Supaya air itu masuk. Jadi lempit-lempitan nih, ya pada anggota badan ente cek, ya lempit-lempitan ngerti ya? Iya lempit-lempitan, perut terus apa lagi? Nah, ketiak terus apa lagi? Ini, iya Pokoknya yang lempitan harus diapain? Harus dicek. Jangan sampai tidak diapain? Jangan sampai tidak dicek. Sebab mandi itu seluruh anggota badan wajib harus kena apa? Harus kena air. Nah, kalau seandainya ada sedikit tidak kena air, nah maka wudunya tidak apa? Wudunya adalah tidak sah. Dan dia harus ngapain? Harus diulang. Paham ya? Dan sunnah-sunnahnya adalah wadalku. Dalku itu adalah apa? Menggosok. Jadi kalau pengen mandi itu digosok-gosok. Jangan sampai nggak digosok-gosok. Iya. Nah ini hukumnya apaan? Sunnah. Jadi gosok-gosok. Nah biasanya kita menggosok tapi pakai apa? Pakai sabun. Ya kan? Terus apa lagi? Pakai sampo. Nah pakai sampo pala digosok nggak kira-kira? Hah? Digosok nggak kira-kira? Digosok. Kalau bahasa Betawi diucek-ucek. Iya kan? Digosok gini-gini itu ya kan. Itu bahasanya diapain tuh namanya itu? Hah? Dibejak-bejak iya. Iya kan? Nah, terus sampai apa? Anggota badan. Nah, ini adalah sunnah digosok-gosok. Jangan sampai tidak digosok-gosok. Dan sunnahnya adalah wataslitsu. Nah, 3 kali. Kalau bisa yaitu 3 kali. Jangan sampai apa? Jangan sampai tidak 3 kali. Paham gak kira-kira? Jadi kena air 3 kali. Kalau kita kalau mandi mah lebih dari 3 kali kali. Iya kan? Jemur berapa kali kira-kira? Hah? Banyak kan kira-kira? Iya.
Dan sunnah-sunnahnya wa tartibu af'alihi. Nah, jadi tartib melakukannya. Jadi jangan sampai tidak tertib. Ya, ini ada urut-urutannya. Iya, ada apa? Ada urut-urutannya. Misalnya urut-urutannya berdiri dulu, menghadap kiblat dulu, wudu dulu, baca bismillah dulu. Itu namanya apa? Tartil. Jangan diapain? Jangan dilongkap longkap. Nah, kalau di dalam wudu tartib itu adalah apa? Fardu. Nah, itu adalah apa? Wajib. Jadi kalau seandainya dia tidak apa? Tidak tartib di dalam wudu, maka wudunya tidak apa? Wudunya adalah tidak sah. Nah, tartib itu Nabi ayak sila al kafaihi tumal farja wa ma aulaihi thumma yatamat madha wa yastansiqa thumma yatawaddoa. Nah, ini tartib nih. Nah, bahwasanya dia itu mencuci tangan dahulu. Jadi sebelum dia memasukkan air, nah kalau seandainya dia ke kolam, nah itu tangannya diapain? Tangannya, kedua tangannya itu dicuci dulu. Dicuci tuh. Dicuci dulu. Nah, ini kalau bahasa kita ini belum mandi nih, iya gak? Belum apa? Belum mandi. Nah, cuci dulu. Nah, kemudian begitu habis dicuci, nah kemaluannya juga dicuci juga. Kemaluannya diapain? Dicuci. Dan juga sekeliling sekitar apa? Kemaluan. Nah, terus kayak biji-biji itu, iya gak? Itu diapain tuh? Iya gak? Biji-biji, iya gak? Ya, ini kan kita bukan cerita jorok ya. Iya, ini bukan cerita apa jorok ya kan. Nah, biji-biji itu kok dibersihin juga itu. Dicuci. Dikucek-kucek. Nah, begitu juga perempuan itu kemaluannya dibersihin juga. Ini kan kemaluan kalau bahasa kita cebok kayak gitu ya. Iya kan? Cebok. Nah, dibersihin kemaluan depan. Nah, atau juga apa? Belakang. Tuh, cebok tuh. Jadi dubur itu, iya kan? Diapain? Dicebok dulu. Nah, kemudian, nah dia apa? Berkumur-kumur. Dan juga memasukkan air ke dalam hidung. Berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung, ya kan? Nah, baru dia ini apa? Berwudu. Nah, berwudu tapi yang sempurna. Nah, kemudian tsumma yata'ahada al-ma'atifa. Nah, kemudian dia cek lagi, dia teliti lagi, lepit-lepitan. Jangan sampai tidak dicek, ya kan, lepit-lepitan. Nah, kemudian tsumma yufida al-ma'a ala ra'si. Tsumma ala ma aqbala minasyikil aymani, tsumma ala ma adbara minhu, tsumma ala ma aqbala min syikil aysari, tsumma ala ma adbara minhu.
Nah kemudian air itu diapain? Diguyur. Tsumma yufidu al-ma'a ala ra'si. Kemudian dia mengalirkan air itu ke kepala dulu. Iya kan? Jadi kalau pengen ngikutin yang tadi 3 kali. Jadi guyur kepala 3 kali. Sret, sret, sret. Nah baru kemudian arah apa? Arah depan. Arah depan berapa kali? 3 kah? 3 kali. Nah arah depan tapi yang apa? Yang kanan. Namanya minasyikil aimani. Sudah kanan 3 kali, baru pindah kemana? Ke belakang dulu. Pindah kemana? Belakang. Belakang yang mana? Yang kanan. Berapa kali? 3 kah? 3 kali. Nah, sebab tadi di atasnya dianjurkan berapa? 3 kah? 3 kali. Kemudian sesudah itu kanan depan 3 kali, kanan belakang 3 kali, baru kiri depan. Kiri apa? Kiri depan. Kiri depan berapa kali? Kiri depan adalah 3 kah? 3 kali. Sesudah kiri depan 3 kali, ya kan? Kiri belakang berapa kali? 3 kah? 3 kali. Nah ini adalah sunnah mandi. Nah pertanyaan, ente mandinya begitu gak kira-kira? Kayaknya mah ada. Langsung apa? Langsung mandi aja udah. Langsung guyur. Iya gak? Langsung apa? Langsung guyur. Makanya kadang-kadang ini ada orang ini dia berbicara tentang sunnah, tapi sunnahnya kadang-kadang nggak diamalin. Cuma sebatas teori. Orang kan banyak, marilah kita menghidupkan sunnah, marilah kita mengamalkan sunnah. Nah tapi praktek sehari-harinya kagak. Sekarang ini kan orang macam-macam. Orang berbicara agama itu mungkin boleh jadi tiap gang bicara agama dia. Benar gak kira-kira? Atau tiap desa-desanya, kampung-kampungnya, atau kelompok-kelompoknya. Nah dia berbicara agama. Nah cuman kan permasalahannya diamalin atau tidak. Nah ini kan permasalahan. Nah kalau seandainya belajar agama itu dia tidak diamalkan, ini termasuk masalah yang besar. Sama kayak seperti orang mondok nggak bisa baca kitab, masalah besar. Mau ngapain dia mondok nggak bisa baca kitab? Mendingan sekolah umum, benar nggak kira-kira? Iya, masalah yang besar orang mondok nggak bisa baca kitab itu masalah. Masalah nggak kira-kira? Iya, orang mondok, iya kan? Nah tujuannya bagaimana orang mondok itu bisa baca kitab. Nah kalau seandainya sekedar mondok nggak bisa baca kitab, mendingan dia sekolah umum aja udah, nggak usah diarahkan ke agama. Tuh. Jadi apa? Akhirnya tanggung, ke barat kagak, ke timur kagak. Pengen agama mentah, iya kan? Pengen umum juga apa? Mentah, setengah. Tuh. Makan aja kalau setengah kurang enak, bener nggak kira-kira? Jadi magel. Ngerti magel? Iya kan? Jadi magel. Makanya orang kalau pengen mondok itu minim 10 tahun. Nah itu tergantung program.
Kalau programnya bagus, ya kan? Nah, itu kemungkinan jadi. Tapi kalau programnya kurang bagus, ya anak nggak jadi, udah nggak bisa apa-apa. Yang penting orang pondok itu program, lihat programnya gimana, bagus gak? Ya gak? Programnya apaan? Cuman wah programnya tahfiz. Nah biasanya kalau tahfiz itu kalau sembari sekolah tahfiznya nggak kelar, biasanya jarang yang kelar. Karena apa, dia tidak fokusnya paling cuma berapa juz. Nah kalau seandainya kelar ya jarang. Nah itu jarang. Tahfiz itu sebenarnya yang maksimal itu 3 tahun dia harus hafal. Kalau lebih daripada 3 tahun, 5 tahun, 6 tahun kelamaan. Mondok mau ngapain aja nggak hafal-hafal, cuma numpang tidur sama makan. Kalau program habaib itu tahfiz itu dia 3 tahun, paling lama 4 tahun. Kalau 4 tahun nggak hafal langsung dimasukin halaqah sama dia. Karena apa? Kelamaan. Masa mau ngapalin Al-Quran doang? Kapan belajar kitabnya dia? Ya kalau seandainya hafal Al-Quran nggak bisa baca kitab, ntar bagaimana dia? Nggak ngerti bahasa Arab, iya kan? Nggak ngerti bahasa Arab. Nah ini kan kejadiannya banyak, bukan nggak banyak. Hafal berapa? 15 juz. Bahasa Arab nggak bisa, baca kitab nggak bisa. Yang penting bisa baca kitab. Nah supaya ngerti itu bagaimana, ya kan, cara mengartikan Al-Quran yang baik dan benar. Awas bahasa terjemah itu sama bahasa kita beda. Kalau nggak ngerti bahasa Arab jangan sok-sok ngajar, akhirnya ngaur ntar. Akhirnya apa ngaur. Ngerti gak kira-kira? Iya. Gak bisa bahasa Arab, gak pernah mondok, sok-sok ngajar pakai terjemah. Aja apa? Riyadus Shalihin. Kayaknya baca terjemah, ntar akhirnya salah. Nggak ngerti bahasa Arab. Udah kalau yang ngajar yang mondok-mondok aja. Kalau nggak mondok dengerin aja. Bener ngerti gak kira-kira? Iya, yang kagak mondok apa? Nggak dengerin. Ini kadang-kadang orang sok-sok ngajar kadang-kadang. Ini sok-sok. Kadang-kadang ini aduh ini mondok kagak pengen ngajar lagi. Sekolah di mana pengen ngajar. Udah kalau nggak bisa udah ngajarin Al-Quran aja. Al-Quran, tahsin, tajwid, makhorijul huruf, ya kan? Nah itu juga tahsin, makhorijul huruf itu ya biasanya kalau orang belajar Al-Quran kan ada sanad. Ada apa sanad, nggak sembarangan, iya kan? Makanya cari guru jangan sembarangan. Orang pengen kerja aja dilihat dulu jurusannya apaan. Apa jurusannya? Pondok pesantren. Pengen jadi pilot, ya nyungsep ke pesawat. Nyungsep gak kira-kira? Udah lulusan pesantren pengen bawa pesawat terbang, nyungsep itu pesawat. Bener gak kira-kira? Iya. Apa lulusannya? Iya gak? Mesin. Pengen ngajar pesantren kita, wah ngaco udah. Kagak apa kagaknya nyambung. Jadi sesuai bidangnya masing-masing. Jadi kata Nabi, idza wusida al-amru bi ghairi ahlihi fantazil apabila urusan itu diserahkan bukan pada ahlinya, maka tunggulah bakal apa? Binasa atau bakal kehancuran. Paham gak kira-kira? Makanya di masjid cari kalau pengen ngajar cari dulu mondoknya di mana. Paham gak kira-kira? Mau ngajar tafsir ke, mau ngajar hadis, yang penting ngerti bahasa Arab. Jangan asal-asalan. Ini kan sekarang banyak masalahnya nih. Bukan 1 2 banyak. Iya. Makruhatul wudu'i al-marah. Nah, makruh wudu kita sudah apa? Sudah bahas. Sudah apa? Sudah lewat.
Kita sudah terangkan yaitu makruh apa? Makruh wudu. Kita sudah membahasnya. Nah, makruh wudu itu juga banyak. Nah, salah satunya ya kan, dalam makruh berwudu itu dia mendahulukan yang kiri ketimbang yang kanan. Atau juga berlebihan di dalam menggunakan apa? Menggunakan air. Nah, makanya kalau seandainya pakai keran kencang itu makruh. Jadi kalau keran dipolin, kan airnya banyak tuh, israf berlebihan. Nah, itu hukumnya apa? Makruh. Makanya kalau gunain keran jangan kenceng-kenceng. Kadang-kadang kalau belum kenceng kurang enak kali ya. Hah? Wah, kalau belum dipolin tuh, ya gak kurang apa? Kurang enak. Nah, harus diapain? Harus dipolin. Mah kalau dipolin udah enak dah tuh. Jangan. Nah, itu makruh. Al-aksal al-masnunah. Nah, ini mandi yang disunahkan banyak. Nah, insyaallah bulan depan kita bakal membahas mandi yang disunahkan. Jadi mudah-mudahan pengajian yang singkat ini kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ajrabna alal laza ajrabna fatub taghsil wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir Rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa zairil ghillani wa kulli dhi ajiratina zahwa wal muslimina ajma amin Rabbi fadla wa yuda manna la bihtisabi minna bil mustafa ar-rusuli nahza salla wa salam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi walhamdulillahi fil badi walahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.